Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah ini bukan sekedar pujian di bibir kami. Bahwa hanya Engkau satu-satunya pengharapan di hidup kami. Biarlah ini boleh sungguh menjadi doa dari hati kami yang paling dalam, mengakui, menempatkan Engkau sebagai satu-satunya pribadi yang paling berotoritas atas hidup kami ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, tolong kami, ajari kami, boleh mengimani apa yang barusan kami nyanyikan. Menjadikan Engkau satu-satunya pengharapan, kepastian di dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang sendiri hari ini berbicara kepada setiap kami. Kami jemaat-Mu yang berkumpul saat ini ya Tuhan. Kami rindu boleh mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Isi hati Tuhan bagi kami. Bagaimana Engkau begitu rindu menyatakan diri-Mu kepada hidup kami ya Tuhan. Sehingga sekali-kali hidup kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Namun kami boleh sungguh menghidupi iman kami. Menyadari akan keberadaan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus menjalani hidup ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami jemaat-Mu. Tuhan tolong, baik kami yang mendengar maupun yang berbicara. Biarlah kami ditolong oleh Roh Tuhan. Kami boleh disatukan oleh Tuhan, terfokus mendengar dengan peka apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tadi di ibadah 1, waktu saya datang masuk ke parkiran, di depan sekolah lagi ada drum band. Waktu saya memberikan salam shalom, jemaat di ibadah 1 tertantang menjawab saya sama nyaringnya dengan drum band di depan Bapak Ibu ya. Terus ujarnya, KU2 itu katanya lebih semangat lagi. Jemaat di KU2 itu katanya tidurnya sudah cukup. Perutnya sudah terisi sarapan, gitu ya. Sudah sempat dandan, sudah sempat sikat gigi yang bersih. Ujarnya, jemaat KU2 lebih semangat. Kita coba sekali lagi Bapak Ibu ya. Bener enggak? Jarnya orang-orang itu bener gitu ya. Kita coba ya. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Masih hampir lah ya. Masih 70 nilainya Bapak Ibu. Coba sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini telinga saya benar membuktikan jemaat ibadah KU2 sudah penuh dengan semangat dan kita yakin dan percaya di setiap ibadah kita jemaat kita penuh dengan semangat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ingin memperlihatkan sebuah video tentang 2 hewan peliharaan yang belakangan sedang booming, sedang terkenalnya, sampai ada salonnya, ada kafe khusus hewan binatang peliharaan ini. Belakangan ini binatang ini sedang naik daun. Dan saya tahu di jemaat kita yang hadir hari ini ada para pecintanya gitu ya, ada fans hewan peliharaan ini. Mari kita sebentar lihat video yang sudah dipersiapkan. Silakan.
왜 형아 귀를 물어? 뽀뽀! 뽀뽀, 귀를, 귀에 있었어? 이렇게 또 가자. Bagaimana kesan Bapak Ibu melihat video tadi? Jujur saya sangat merasa lucu begitu ya. Kondisi yang sama di-treat, maksudnya diperlakukan dengan cara yang sama. Sentuhan pura-pura rebah, pura-pura pingsan. Sambil membawa ada makanan, mau melihat bagaimana reaksi kedua binatang peliharaan ini. Bapak Ibu Saudara, saya sangat terkejut karena menyadari dua binatang ini sama-sama dipelihara oleh Tuhan yang sama, tetapi reaksinya berbeda. Bahkan yang membuat saya lebih terkejut lagi bukan cuma cerita si orang Korea ini dengan dua anak bullnya, tetapi video-video lain juga banyak menunjukkan hal yang sama. Saya boleh tanya, yang mana cat lover? Ada yang pecinta kucing di sini, boleh angkat tangan? Jangan malu-malu. Ya, ketahuan tuh yang suka pelihara tuh ada pecinta kucing. Yang dog lover, ya, yang pecinta anjing. Wah. Bapak Ibu Saudara, ini dua kondisi binatang yang menarik sekali. Tanpa mengecilkan hati pecinta kucing, sebenarnya apa yang melatar belakangi ada perbedaan sikap seperti ini? Seorang penulis, dua orang penulis menulis sebuah buku yang sama, Bob Sojourn dengan Gerald Robinson. Mereka meneliti kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Cat and Dog Theology. Di dalam buku ini dia menguraikan perbedaan dua karakteristik hewan ini yang pada ujungnya memperlihatkan atau sama mencirikan manusia. Buku ini kemudian ditulis oleh penulis sebagai sebuah undangan bagi para pembacanya untuk memikirkan kembali bagaimana reaksi manusia terhadap Tuhan yang kurang lebih sama reaksi anjing dan kucing terhadap tuannya. Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara? Menarik sekali, buku ini dijabarkan oleh penulis dengan sebuah konsep yang paling mendasar dengan pemikiran seperti ini. Si anjing berkata, karena engkau memelihara aku, karena engkau memberi aku makan, karena engkau memberikan aku tempat tinggal, karena engkau mencintai aku, si anjing berkata, engkau pasti tuanku. Tetapi menariknya, bagi kucing tidak begitu. Engkau memelihara aku, engkau memberi aku makan, engkau memberikan aku tempat berlindung, engkau mengasihi aku, pastilah aku sang tuan. Bapak Ibu, menarik sekali konsep ini ditemukan kemudian dilihat untuk melihat ternyata ini menggambarkan, mencirikan tidak jauh berbeda dengan manusia. Kucing gagal memahami siapa dirinya, dia gagal memahami siapa yang seharusnya menjadi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu dengan tepat termasuk golongan yang mana Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita golongan anjing yang sadar akan pribadi Tuhanlah sebagai Tuhan, yang kita tahu dengan betul bahwa hidup kita, segala yang kita terima adalah hasil dari kemurahan Tuhan. Hasil dari kemurahan Tuhan yang memelihara kita. Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kita termasuk golongan-golongan kucing yang kita berpikir diri kita, hidup kita adalah pusat dari segala sesuatu. Sehingga kita berpikir sudah seharusnya aku menerima segala yang baik.
Sehingga tidak heran golongan-golongan orang dengan konsep seperti kucing akan berpikir, mendengar cerita, mendengar kata Tuhan yang menyertai dan melindungi aku yang menjadi tema khotbah hari ini. Mereka kemudian berkata, ini tembang lawas. Ini cuma syair lama. Ini sudah seharusnya terjadi. Kenapa? Karena akulah pusat kehidupan. Termasuk golongan yang manakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Waktu kita tahu, waktu kita mendengar, Tuhan yang menyertai dan melindungi aku. Apa yang kemudian muncul di kepala kita? Lewat teologi anjing dan kucing, penulis mengajak para pembacanya untuk memikirkan kembali relasi manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Hari ini ajakan yang sama saya berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita memikirkan kembali bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Siapakah Tuhan yang sebenarnya atas hidup kita? Tawaran yang sama juga diberikan oleh Tuhan kepada seorang Yakub. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat bagaimana dan kapan tawaran Tuhan kepada Yakub untuk dia menyadari akan pribadi Allah itu. Mari kita pertama-tama akan membaca bagian pertama dari perikop khotbah hari ini, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai dengan yang 19. Kita akan membaca secara bertanggapan Bapak Ibu. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-19 saja. Saya akan memulai di ayat yang ke-10, Bapak Ibu melanjutkan di ayat yang ke-11, demikian seterusnya sampai dengan yang ke-19. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Kapan tawaran diberikan kepada Yakub? Tawaran untuk menyadari siapa Tuhan atas hidupnya. Yakub menerima tawaran ini pada saat ia mengalami krisis. Krisis seperti apa yang dialami oleh Yakub? Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah minggu lalu, kita masih ingat dengan kisah tentang Tuhan yang mengabulkan doa lewat kisah Ishak dan Ribka. Ishak meminta berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul, dan Tuhan benar menjawab, memberkati dengan memberikan 2 anak, langsung anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kisah minggu lalu, khotbah minggu lalu ditutup dengan kelalaian Esau yang memandang rendah hak kesulungannya. Kemudian dia menggantinya, menukarnya, menjual hak kesulungannya itu, berkat kesulungannya itu dengan semangkok kacang merah, sup kacang merah. Cerita itu berakhir di situ Bapak Ibu. Setelah itu kita bertemu dengan hari ini dengan kisah di Kejadian 28.
di kisah 27 yang terlewatkan bercerita tentang bagaimana Yakub mencoba mengakali ayah dan Esau kakaknya untuk dia mengambil apa yang dia pikir, yang dia tahu sebagai haknya. Sebab memang Esau sudah menjualnya, memberikannya, memandang secara rendah. Tetapi Yakub mengambil berkat itu dengan tipu muslihat. Kita tahu sekali, segala sesuatu yang diusahakan dengan cara yang salah akan mendatangkan masalah, bukan? Dan benar. Disinilah asal mulanya krisis besar terjadi dalam kehidupan Yakub. Waktu Esau tahu bahwa hak kesulungannya, berkat kesulungan telah dirampas oleh adiknya, Yakub di Kejadian 27 dikatakan nyawanya terancam oleh kakaknya sendiri. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Mau tidak mau, mamanya menyusun strategi agar Yakub segera melarikan diri ke Haran. Wah Bapak Ibu, waktu kita dengar kata Haran kita nggak kenal. Tapi sedikit petunjuk, Haran ini adalah kampung kecilnya Bapak Abraham, kakeknya Yakub. Jadi bisa dibayangkan, saya kemarin diceritakan bahwa daerah Merawan itu hutan masih di dalamnya, ada satu kampung kecil di situ. Ini mungkin lebih kecil lagi. Abraham dipanggil keluar dari tempatnya begitu dalam untuk keluar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi anehnya dua generasi setelahnya yaitu Yakub justru harus dalam kondisi yang begitu tidak menyenangkan pulang masuk ke kampung lagi. Wah, bagi Yakub ini perjalanan mundur, bukan? Berhenti di sana? Tidak. Yang lebih parah lagi, yang lebih tidak mengenakan lagi, Yakub itu diminta untuk pergi meninggalkan lingkungan keluarganya. Pada masyarakat pada saat itu, hidup berkelompok adalah keharusan. Karena memang budaya pada saat itu mewajibkan hidup secara berkelompok. Dan bayangkan, Yakub diminta untuk pergi. Dan kita tahu sekali, Yakub pergi seorang diri. Dia meninggalkan lingkungannya yang dia membuat dia kehilangan identitasnya. Siapa kelompokku? Siapa keluargaku? Tidak berhenti di situ. Yakub harus pergi seorang diri. Wah, kita tahu sekali perjalanan dari Beersheba ke Haran itu beratus kilometer. Beberapa hari perjalanan dia berjalan sendiri. Ancaman bahaya dari perampok pasti. Binatang buas tentu. Bisa bayangkan bagaimana kondisi Yakub pada saat itu. Dia melakukan kesalahan, dia menghadapi nyawanya terancam, dia harus keluar dari lingkungannya dan dia pergi sendiri. Selesai di sana? Tidak Bapak Ibu. Yakub jelas diceritakan oleh Alkitab tidak tahu tempat. Tidak tahu rute yang harus dijalani. Makanya tidak heran. Yakub harus bermalam di suatu tempat yang tidak lazim diberhentikan orang. Dia harus tidur di lantai menghadap ke langit dengan batu sebagai alas kepalanya. Yakub mengalami kondisi yang tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat itu kondisi Yakub mengalami hidup yang penuh dengan krisis. Mengalami kondisi yang di luar prediksinya. Yang tadinya dia pikir dia sudah mengambil hak kesulungan, dia memperoleh berkat kesulungan, maka dia akan menikmatinya. Dia akan menikmati kenikmatan, kenyamanan, tetapi justru dia menghadapi fakta sebaliknya. Hidupnya terancam, gak ada artinya lagi berkat yang tadi dan malah dia harus kehilangan segala-galanya. Bahasa orang Jerman, Yakub yang saat itu di dalam krisis yang begitu parah. Bahasa orang Jerman, camuh banar, kadakawa ditolong lagi dah. Kadakawa. Sudah di dalam keterpurukan yang paling dalam, dia tidak tahu harus ngapain hari itu, malam itu. Di dalam krisis yang begitu dalam, dia memilih tidur. Kelelahan yang sangat lelah secara fisik, dia tidur. Dan menariknya Bapak Ibu, Alkitab mencatat di dalam kondisi krisis tidak berdaya ini, apa yang terjadi? Allah menyatakan diri kepada Yakub. Allah datang di dalam mimpinya. Bapak Ibu Saudara, mimpi yang dilihat oleh Yakub ini mimpi yang begitu mewah. Mimpi yang ketika dia melihat ada tangga yang menjulang dari bumi sampai dengan ke surga. Tangga yang begitu tinggi. Dan ada malaikat yang naik turun. Yakub di dalam ketakutan yang begitu dalam. Di dalam hidupnya penuh dengan krisis. Dia melihat pemandangan itu. Tentu dia akan sangat terkejut.
Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, jangankan di bumi, di surga juga adalah milikku. Hari itu Tuhan mengatakan yang pertama lewat malaikat, Allah berdaulat di bumi dan di surga. Apakah berhenti di sana? Tidak. Yakub yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan kegentaran. Dia tidur dengan camuhnya pikirannya. Tuhan menyatakan diri, Bapak Ibu. Ini pemandangan yang tidak wajar. Bukan seperti Musa Wahyudi tiba-tiba ketok pintu rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu, halo Ibu, saya besok. Bukan cuma sekedar didatangi satu orang kita nggak sangka-sangka. Atau mungkin tiba-tiba kita pintu rumah kita diketuk, kemudian kita buka pintu, ciluba Pak Jokowi di depan pintu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yakub lihat ini jauh lebih serius daripada didatangi oleh presiden sekalipun. Allah berdiri di dekat Yakub. LAI mencatat Allah berdiri di samping. Beberapa terjemahan bahasa Inggris mengartikannya Allah stood above it, over it. Tuhan berdiri di atasnya. Jadi baik Allah berdiri di samping ataupun Allah berdiri di atas, tapi sama-sama menggambarkan apa? Allah yang mau berurusan secara pribadi kepada Yakub. Yakub yang sedang tidur, Allah berdiri di atasnya. Allah yang mendatangi secara pribadi dan berkata apa? Aku adalah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Kakekku harusnya diterjemahkan di dalam Indonesia agak salah terjemahan. Aku Allah Abraham kakekmu. Aku Allah Ishak ayahmu. Allah menyatakan diri dengan begitu jelas. Berhenti di sana? Tidak, Bapak Ibu. Yakub yang tadinya begitu getar, begitu di dalam masalah yang besar, bukan saja mendapatkan penglihatan Tuhan menyatakan diri, tetapi Allah memberikan kepada dia apa? Berkat, Bapak Ibu. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu. Berhenti di sana? Tidak. Allah melanjutkan jaminan yang begitu ajaib. Aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan membawa engkau kembali ke tanah ayahmu. Oh, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Yakub pada saat itu. Dia yang jelas-jelas habis melakukan kesalahan. Dia yang jelas-jelas sedang menerima hukuman atas kesalahan, atas kecurangan, penipuan yang dia lakukan. Hari itu Allah memberikan kepada dia penglihatan, pernyataan diri, bahkan berkat. Wow, ajaib bukan? Itu seperti begini Bapak Ibu, kira-kira kalau diilustrasikan. Apakah pernah ada Bapak Ibu Saudara yang hadir di hari ini pernah merampok bank? Ada nggak yang pernah? Kalau ada saya mau lapor polisi gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari ini misalkan lah ya kita perampok bank gitu ya misalkan ya. Bapak Ibu Saudara kita ngerampok bank sendiri gitu ya. Terus waktu kita merampok bank, ketangkep Bapak Ibu Saudara. Kita merampok bank ambil 100 juta, terus kita ketangkep. Nah waktu kita ketangkep, ketahuan kita melakukan pencurian, pembobolan bank. Terus kita didatangi sama pemilik bank. Oke? Didatangi pemilik bank kira-kira diapain? Dilapor polisi, diproses begitu kan, di penjara. Ini enggak. Si pemilik bank datang ke kita yang sudah ketahuan merampok banknya, terus nepuk-nepuk bahu kita. Tenang, saya akan jaga kamu, saya akan melindungi kamu. Bapak Ibu bisa membayangkan, terus kita lihat pemilik bank ini, bungul banar orang ini ya. Apa-apaan? Saya merampok kamu, terus kamu malah kasih aku jaminan. Enggak berhenti di situ. Pemilik banknya ngomong apa lagi? Kamu tadi ngambil 100 juta ya? Mulai besok saya kasih kamu 1 M setiap hari. Bapak Ibu Saudara, gak masuk di akal bukan? Di luar nalar kita bukan? Itulah yang dipikirkan oleh Yakub. Hari itu dia pikir dia akan mendapatkan penghukuman atas kesalahannya dia. Dia akan mendapatkan penghukuman atas apa yang dia lakukan. Tetapi justru sebaliknya. Tuhan menyatakan diri. Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan memberikan dia perlindungan jaminan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam kondisi krisis. Allah menyatakan diri kepada Yakub. Dan menariknya. Pada saat itu. Seketika itu. Yakub bangun dari tidurnya. Di dalam Alkitab dicatat. Yakub sadar. Di sini ada Tuhan.
Aku tadinya tidak tahu, tapi hari ini aku tahu di sini ada Tuhan. Yakub dengan kegentarannya, dia kemudian berkata, aku sadar ada Tuhan. Sadar ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu Yakub sadar akan Tuhan, dia melihat bahwa kalau dia masih bisa hidup, kalau dia masih dapat jaminan, kalau dia sampai diberkati, itu semua karena Tuhan, bukan? Yakub semata-mata jelas mengerti sekali kalau tadinya dia mengusahakan berkat dengan usahanya, dengan tipu muslihatnya, tetapi justru dijungkir-balikan oleh Tuhan bahwa berkat adalah daripadaku. Hari itu Yakub sadar akan Tuhan yang bermurah atas hidupnya, yang berurusan secara pribadi dengan hidup Yakub. Hal ini dikonfirmasi lewat usaha Yakub yang kemudian setelah ia bangun, ia menyusun batu tempat dia menaruh alas kepalanya, dia menyusunnya menjadi tugu dan dia menuangi minyak. Itu sebuah ritual cara Yakub untuk menunjukkan bahwa dia mau menyembah Allah yang sungguh ada tadi. Dia sadar betul ada Tuhan dan dia buru-buru menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakub sadar Tuhan yang hadir secara nyata. Bukan lagi kisah orang, Tuhan bukan lagi kisah papa saya, bukan lagi kisah Abraham, tapi Yakub dengan sadar Tuhan sungguh nyata di dalam hidupnya. Tuhan yang agung dan bermurah itu berurusan dengan Yakub, sehingga membuat Yakub sadar akan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Saat kita masih bangun tadi pagi, saat kita masih punya pakaian dipakai, saat masih kita punya makanan, minuman sebagai sarapan kita, saat kita masih bisa masuk ke ruangan ibadah ini, saat kita masih punya kendaraan kita tumpangi, saat kita masih punya keluarga yang kita kasihi, saat kita masih punya pekerjaan yang bisa kita lakukan, apakah kita cukup sadar bahwa itu daripada Tuhan? Apakah kita sadar bahwa itu semata-mata karena kemurahan Tuhan? Apakah kita bisa sadar bahwa tidak ada satupun di dalam hidup kita yang membuat kita pantas menerima semua kebaikan itu? Bapak Ibu Saudara, adakah yang bisa menjamin bahwa kita besok masih hidup? Ada yang mau berangkat tangan? Saya yakin saya besok masih hidup. Apakah ada? Kalau ada harus ikut katekisasi. Berarti Anda mencoba untuk menjadi seperti Tuhan. Sebab kenapa? Hidup manusia di tangan siapa? Bukan di tangan kita. Di tangan siapa? Tangan Tuhan. Saat ini juga, waktu kita masih hidup, kita harus sadar. Ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selanjutnya apa yang terjadi? Waktu Yakub sadar ada Tuhan. Waktu Yakub sadar betul bahwa Tuhanlah yang bermurah atas hidupnya. Apa yang kemudian ia lakukan? Mari kita melanjutkan kisah ini dengan membaca ayat selanjutnya dari perikop kita, yaitu di ayat 20 sampai dengan 21. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama dua ayat ini. Ayat 20 sampai dengan 21 di Kejadian yang ke-28. Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 21 kita baca bersama-sama. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 3 ayat terakhir dari perikop ini merupakan nazar Tuhan. 2 ayat yang kita baca tadi itu memperlihatkan bagaimana Yakub dengan begitu sadar waktu dia melihat Tuhan yang menyatakan diri, dia kemudian mengungkapkan nazarnya. Nazar itu seperti janji, perjanjian, dia membuat kesepakatan dengan Tuhan. Nazar Yakub dimulai dengan kata jika. Alkitab terjemahan Indonesia LAI menggunakan kata akan. Jika Tuhan akan, begitu ya. Tetapi di terjemahan Alkitab kita yang terbaru LAITB 2 sudah direvisi. Jadi kata akannya dibuang. Jadi katanya menjadi begini Bapak Ibu. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka
Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi memang saudara, waktu Yakub bernazar menggunakan kata jika, bukan seolah-olah dia ingin ngomong kalau-kalau kewujud begitu. Tidak. Tetapi kata jika maka ini adalah rumusan kalimat yang kita sebut sebagai conditional atau rumusan kata yang menunjukkan syarat sebab akibat. Jadi yang menjadi penekanannya adalah jika kondisinya begini maka. Jadi penekanannya pada maka Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi penekanan oleh Yakub? Waktu dia sudah sadar akan Tuhan, dia kembali bernazar, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub sadar dirinya. Dia tidak lagi melihat bahwa akulah Tuhan atas hidupku. Akulah mempunyai hidupku. Akulah pegang kendali. Tidak. Waktu Yakub berkata, waktu dia menazar, jika Tuhan menyertai aku dan melindungi aku, memberikan pakaian untuk aku pakai, memberikan makanan untuk aku makan, dan membawaku kembali ke tanah ayahku. Siapa yang membawa Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Yakub dengan jelas berkata, jika Tuhan, dia dengan sadar mengatakan bahwa sekarang bukan lagi urusan aku yang mengatur hidupku, tetapi Tuhanlah yang pegang kendali. Maka Yakub kemudian bernazar secara pribadi. Dia sadar sekali, sudah waktunya dia berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan menjadi Allahku. Bukan lagi Tuhan Allah Abraham, kakekku, atau Allah Abraham, ayahku, tidak. Yakub dengan jelas, dengan sadar dia berkata, Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub yang sadar akan kemurahan Tuhan menyatakan diri. Ia kemudian sadar akan dirinya yang tidak sanggup mengatur apapun, yang tidak lagi sanggup menjamin apapun hidupnya. Hari itu dia berkata, Tuhan menjadi Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakub sadar tidak ada satupun usaha dirinya yang mampu menjamin hidupnya. Oleh karena itu dia sadar betul keterbatasan dirinya. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan salah mengerti. Waktu kita berpikir saya sadar Tuhan yang mengatur hidupku, Tuhan yang memberkati, kemudian jangan ada di antara kita yang berpikir inilah waktunya bagi kita bermalas-malasan. Inilah waktunya bagi kita let it go. Jangan kita menjadi orang yang NTT Bapak Ibu, orang yang nanti Tuhan tolong. Atau jangan juga kita berpikir kita mau jadi orang yang banjar, yang bangunnya jarang-jarang. Tidak, kita tahu betul apa yang Yakub lakukan. Waktu dia bernazar, waktu dia sadar Tuhan menyertai dan pasti menyertai dia. Apa yang dia lakukan? Setelah kejadian 28 kita tahu Yakub berjuang untuk hidupnya bukan? Dia memperjuangkan keluarganya bukan? Dia memperjuangkan penghidupannya lewat ternak yang Laban yang dia urus bukan? Waktu Yakub sadar Tuhan yang pegang kendali, sekali-kali dia tidak pernah merongrong Tuhan. Sekali-kali dia tidak pernah memperalat Tuhan. Dia sadar diri bahwa dia tetap perlu bekerja. Namun yang berbeda adalah kali ini saya bekerja dengan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Bukan lagi dia dengan akal-akalannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakub sadar seketika begitu Tuhan menyatakan diri kepada hidupnya. Bagaimana dengan kita? Di dalam keadaan kita hari ini, sudahkah kita sadar betul akan keberadaan diri kita, keterbatasan diri kita? Sudahkah kita sadar bahwa hidup ini sudah seharusnya bergantung kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan semata-mata? Sudah seharusnya kita sadar Tuhan dan sadar diri. Yang terakhir Bapak Ibu, bagian atau ayat yang terakhir dari perikop ini yaitu di ayat yang ke-22, masih bagian dari nazarnya Yakub. Dia berkata seperti ini, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu Saudara, setelah Yakub mengekspresikan komitmennya dengan mengatakan Allah sebagai Allahnya, apa yang terjadi kemudian? Yakub tidak berhenti di sana.
Dia menunjukkan dedikasinya, ekspresinya yang penuh dengan ucapan syukur itu lewat apa? Lewat hidupnya yang beribadah. Kita tahu sekali cara Yakub bernazar, dia akan mendirikan rumah Allah. Menunjukkan apa? Dia menunjukkan memberikan tempat yang khusus beribadah kepada Tuhan. Tidak berhenti di sana. Dia menunjukkan komitmennya memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Waktu Yakub sadar Tuhan, dia sadar diri, dia sadar akan ibadahnya. Yang pada saat itu adalah konteks dia beribadah. Lalu bagi kita saat ini adalah konteks bergereja. Kapan Bapak Ibu Saudara kita akan sadar? Yakub sadar Tuhan, sadar diri, seketika dia sadar bergereja. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah menyadari Tuhan yang bermurah atas hidup kita, membuat kita sadar betapa kita tidak mampu menjamin apapun hidup kita, dan membuat kita sadar menghargai setiap kesempatan kita bisa beribadah bergereja. Bagi para pelayan ibadah, aktivis, pengurus, diaken, kami setiap hamba Tuhan, bagaimana kita menyadari melakukan segala bentuk ibadah kita sebagai ungkapan syukur. Karena kita sudah sadar Tuhan yang baik, kita sudah sadar kita tidak mampu menjamin apapun, sehingga kita melakukan ibadah kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan? Bagaimana waktu kita memberikan persembahan? Adakah itu merupakan ekspresi dari ucapan syukur kita karena sadar Tuhan yang sudah bermurah atas hidup kita? Karena kita sadar bahwa kita tidak bisa mengupayakan apapun kalau bukan Tuhan yang memberikan. Apakah kita sadar melakukan segalanya itu karena ucapan syukur sebab Tuhan yang sudah bermurah bagi hidup kita? Mari kita belajar Bapak Ibu. Sadar Tuhan, sadar diri, sadar gereja. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyertai kita dan sudah melindungi kita. Untuk itulah kita perlu mendedikasikan hidup ini dengan kesadaran bahwa Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita. Kita sadar diri kita yang penuh dengan keterbatasan tidak bisa menjamin apapun dalam hidup ini. Dan kita sadar ekspresi ibadah kita bergereja merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, Engkau yang paling mengenal diri kami. Bagaimana kami memahami setiap perkataan berkat dan perlindungan-Mu. Setiap kali kami mendengar Tuhan yang menyertai dan melindungi, Engkau yang paling tahu bagaimana kami memaknai itu semua di dalam hidup kami. Engkau yang paling tahu bagaimana kami menempatkan diri kami di hadapan. Ya Tuhan, ajari kami sebagai jemaat-Mu, tidak lalai sadar Tuhan. Kami tidak lalai sadar diri dan kami tidak lalai sadar bergereja ya Tuhan. Sehingga kami manusia-manusia yang lemah ini, kami yang penuh dengan keterbatasan ini, yang tidak bisa mengontrol apapun dalam hidup ini. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu sadar akan Tuhan yang menyatakan diri secara nyata, yang selalu hadir dalam hidup kami, yang selalu ada bahkan di dalam kesesakan kami. Sehingga kami yang sedang berbeban berat, kami yang sedang di dalam krisis sekalipun, kami tidak gentar, kami tidak patah hati, kami tidak putus asa, namun kami bisa melangkah dengan kesadaran bahwa Tuhan ada. Dan kami sadar bahwa Tuhan akan menolong kami yang lemah. Dan kami sadar kami harus mengucap syukur lewat segala ibadah kami. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kami jemaat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.